Selamat malam, perkenalkan nama saya Oktavianti Kevin dengan MPN 203101. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas paper dari mata kuliah Pembangunan Jemaat dengan dosen pengampu Bapak Albert Ketut Deni Wijaya, SPD, M.Min. Pada paper kali ini, saya mengangkat tema peran dan keterlibatan kaum muda dalam perayaan Ekaristi di tengah pandemi COVID-19. Baiklah, sebelum saya menjelaskan sedikit latar belakang dari paper saya ini, saya akan menjelaskan sedikit penelitian saya untuk paper ini. Saya melakukan penelitian di Stasi Santo Fransiskus Assisi, Keuskupan Tanjung Selor, di mana saya mewawancarai Bapak Gottfried Edison. Beliau adalah katekis di Stasi Santo Fransiskus Assisi. Saya melakukan wawancara pada tanggal 17 November 2021 pukul 17:15 dengan menggunakan via telepon. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari paper yang saya tulis ini dengan tema peran dan keterlibatan kaum muda dalam perayaan Ekaristi di tengah pandemi COVID-19. Alasan saya mengapa saya mengangkat tema ini karena menurut saya tema ini cukup konkret dengan situasi yang sedang kita alami saat ini, di mana akibat dari pandemi COVID-19 gereja beberapa saat yang lalu sempat ditutup sehingga kita melakukan perayaan Ekaristi melalui via online dari rumah. Kemudian setelah pandemi mulai membaik, situasi mulai membaik, kita pun sudah mulai melakukan misa di gereja. Namun yang kita lihat kenyataannya masih banyak umat dan orang muda Katolik yang menjadi pasif ketika mengikuti perayaan Ekaristi secara offline atau di gereja. Hal ini tentu menjadi keprihatinan bagi saya, sehingga saya mengangkat tema ini untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang atau apa yang menjadi permasalahan sehingga orang muda menjadi pasif dalam melakukan pelayanan, terutama dalam perayaan Ekaristi. Kemudian alasan lain mengapa saya mengangkat tema ini yaitu karena gereja juga memandang bahwa kaum muda adalah generasi penerus gereja, yang mana kaum muda menjadi pilar penyangga untuk gereja. Kemudian orang muda Katolik juga memiliki tempat dan peranan penting dalam tugas perutusan dan pelayanan gereja, yang mana orang muda Katolik bukan hanya menjadi harapan masa depan saja, tetapi juga menjadi pelaksana perutusan pelayanan gereja di masa kini sesuai dengan kedudukannya sebagai orang muda Katolik. Dan diharapkan juga orang muda Katolik dapat berperan aktif mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan gereja. Dan adapun rumusan masalah yang saya buat untuk memperdalam tema yang saya angkat ini, saya merumuskan 5 rumusan masalah. Yang pertama yaitu siapa itu OMK dan bagaimana situasi OMK di Stasi Santo Fransiskus Assisi. Kemudian yang kedua, langkah apa saja yang telah dilakukan dalam upaya menghidupkan peran dan keterlibatan kaum muda dalam perayaan Ekaristi di tengah pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, bentuk kegiatan seperti apa yang telah dilakukan dalam upaya menghidupkan kembali keterlibatan dan peran kaum muda dalam perayaan Ekaristi di tengah pandemi COVID-19. Kemudian yang keempat itu tantangan apa saja yang dialami dalam proses menghidupkan kembali peran dan keterlibatan kaum muda dalam perayaan Ekaristi. Dan yang kelima, apa yang melatar belakangi melakukan hal tersebut, menghidupkan kembali peran dan keterlibatan kaum muda itu. Kemudian yang menjadi tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui
sudut pandang dari narasumber yang saya wawancarai, siapa itu OMK. Kemudian situasi yang saya ingin tahu di stasiun Santo Fransiskus Assisi. Kemudian yang kedua, tujuannya yaitu agar saya mengetahui langkah-langkah yang dilakukan dalam menghidupkan kembali peran dan keterlibatan kaum muda. Yang ketiga itu mengetahui bentuk kegiatan yang digunakan untuk menghidupkan kembali peran dan keterlibatan kaum muda. Yang keempat yaitu mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi dalam proses menghidupkan kembali peran dan keterlibatan kaum muda. Dan yang terakhir mengetahui latar belakang dari narasumber yang saya wawancarai, mengapa melakukan hal tersebut atau menghidupkan kembali peran dan keterlibatan kaum muda. Kemudian metode yang saya gunakan yaitu metode penelitian, metode kualitatif, deskriptif dengan teknik pengumpulan data, memakai metode wawancara berdasarkan wawancara kepada satu narasumber. Kemudian dari hasil wawancara saya mendapatkan informasi bahwa di Santo Fransiskus Assisi itu sendiri ternyata orang muda Katolik sudah lama pasif atau tidak aktif sebelum dari pandemi COVID-19. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor geografis, kemudian faktor orang tua, dan juga faktor motivator atau yang memotivasi mereka untuk menjadi hidup dan berkarya. Jadi di Santo Fransiskus ini letak geografis menjadi salah satu faktor penghambat keterlibatan kaum muda, yang mana banyak kaum muda yang bersekolah di tempat yang jauh, dan juga banyak kaum muda yang bekerja dan terikat pada pekerjaannya sehingga sulit untuk mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan gereja, terutama dalam perayaan Ekaristi. Kemudian juga karena beberapa orang tua yang sulit mengizinkan anaknya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di gereja, sehingga mengakibatkan OMK mulai menjadi pasif. Dan juga mengenai motivator atau motivasi, di mana di Santo Fransiskus ini ternyata masih sangat kurang tenaga atau orang-orang yang menjadi pendorong atau menjadi motivator dari OMK untuk menjadi semangat dan hidup untuk berkarya bagi gereja. Seperti katekis itu masih sangat kurang di sana. Dan dari hasil yang saya dapatkan, saya menyimpulkan bahwa saya tuh setelah mendapatkan informasi ini, saya menjadi seperti terdorong untuk semangat dalam mempersiapkan diri saya dengan baik, sehingga nanti ketika saya berkarya, saya sudah siap ketika saya dihadapkan dengan situasi-situasi seperti saat ini. Sehingga ketika saya melakukan pelayanan, saya juga mampu melakukan pelayanan dengan baik, dan kehadiran saya boleh menjadi berkat bagi sesama saya, seperti yang dikatakan oleh narasumber saya, bahwa dia rela melakukan segala proses yang sudah dilakukan dan yang sedang direncanakan dalam menghidupkan kembali peran dan keterlibatan kaum muda, karena ia merasa terpanggil. Dan dari situ saya juga tersentuh, dan saya merasa bahwa saya juga harus benar-benar menghayati panggilan saya, sehingga saya nanti dapat melakukan pelayanan saya dengan penuh semangat, dengan totalitas dan penuh kasih. Karena tanpa kasih dan kesadaran akan panggilan, kita sulit untuk melakukan pelayanan-pelayanan bagi sesama kita. Jadi dari sini saya banyak mendapat pengalaman-pengalaman dan informasi baru dari narasumber yang saya wawancarai, dan saya bersyukur atas tugas ini, karena tugas ini cukup membantu saya untuk mempersiapkan diri saya untuk masa yang akan datang dan ketika saya akan berkarya nanti. Mungkin itu sedikit penjelasan dari hasil wawancara saya untuk tugas paper yang saya buat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih dan selamat malam.